Ini jenisnya apa sih Mas yang ini dulu nih? Oke, ini jenisnya pasmid. Pasmid itu orang biasanya nyebutnya serangga ranting atau daun karena fisik mereka yang mirip ranting dan ada yang mirip daun seperti itu. Jadi sebelum ini kan saya tinggal di tengah kota di Renon. Waktu itu mau musim hujan dan tiba-tiba ada kumbang datang ke rumah. Dan itu kumbang kelapa waktu itu datang ke rumah. Saya kaget, loh ada ternyata hidupannya. Saya mencari waktu itu keliling, bahkan di tengah kota saya seperti orang konyol gitu. Dari tengah kota sendiri ternyata nggak ketemu juga. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nah, akhirnya saya melakukan kegiatan malam di hutan. Dan ternyata memang banyak sekali mereka aktif malam hari dan itu seperti saya anggapnya seperti surga. Itu di sepanjang jalan, sepanjang trek itu mereka keluar semua makan dan kawin dan semuanya. Saya benar-benar kaget gitu. Ternyata kehidupan itu masih sangat banyak di hutan gitu. Bali kan tadi Mas sudah bilang antusiasme udah terlihat gitu. Kalau di Indonesia seperti apa? Apakah emang udah ada nih komunitas serangga yang nasional gitu? Nah, untuk setiap daerah, setiap provinsi itu ada. Dan saya senangnya karena sekarang itu untuk anak-anak muda yang kecil-kecil SMP seperti itu mereka mulai tertarik. Dan saya cukup membuat saya tenang gitu. Oh, ternyata saya banyak teman. Ternyata saya tidak sendiri gitu. Awalnya kan saya mulai itu dengan sendiri. Saya tidak tahu kalau ternyata banyak yang suka juga. Dan saya akhirnya mempunyai kelegaan kan. Akhirnya saya mulai melakukan kegiatan ini dengan senang lah. Awalnya kan saya lumayan dengan kerinduan saya dengan agak khawatir dengan keadaan mereka gitu. Tapi semakin lama saya semakin tenang dan saya semakin semangat. Jadi dengan saya berbagi ke mereka, saya juga semakin termotivasi. Ya, termotivasi untuk membuat ini menjadi lebih ramai lagi gitu. Jadi saya akan membuat siapapun untuk menyukai serangga. Orang yang mendekati saya akan buat menjadi suka dengan serangga. Saya aja nih baru datang aja langsung suka serangga nih ketemu Mas Hari. Karena ternyata banyak yang unik-unik. Selain mengenai komunitasnya, tadi juga kan kita sempat ngobrol tuh Mas Hari kan sempat bilang kalau banyak juga nih serangga-serangga dari Mas Hari yang dijadikan sebagai bahan edukasi gitu. Seperti apa Mas kalau bahan edukasi itu? Oke, jadi serangga ini kan saya tenggarkan. Lalu mereka akan memasuki fase dewasa dan bertelur. Lalu setelah itu kan akan memasuki fase sudah cukup tua. Lalu saya akan awetkan seperti ini, menjadi kering dan saya rapikan biar cukup bagus menjadi alat peraga gitu kan. Nah, termasuk foto-foto saya juga di Instagram itu kan saya juga jadikan media edukasi sebenarnya. Bahkan saya tidak menampilkan foto saya, benar-benar full serangga gitu. Dan saya juga lengkapi dengan informasi detailnya, termasuk nama spesies detailnya, bahkan asalnya mereka, bahkan mungkin makanannya mereka juga. Kadang saya sering share juga gitu. Jadi orang tahu apa jenisnya, bentuknya seperti apa ya Mas ya? Benar. Udah pernahkah ikut event atau tampil di acara apa gitu Mas dengan serangga-serangga ini? Oh ya, kebetulan dulu sebelum pandemi lumayan sering. Jadi yang pertama saya lakukan dulu adalah saya masih ingat sekali di Mall Park 23. Jadi waktu itu di sana disediakan stand untuk disewa. Saya menyewa di sana, lalu saya membawa banyak serangga ke sana, lalu datang pengunjung saya kasih tahu. Jadi saya cuma menyebarkan informasi seperti itu. Nah, itu yang pertama saya lakukan. Tapi sebenarnya ada momen rutin di sini yang kadang saya ikuti. Bukan kadang lagi, emang rutin dulu kita ikuti. Setiap setahun sekali itu kebetulan dari Universitas Udayana kan melakukan kegiatan Agrifest. Dan sering kita dilibatkan gitu karena kita mengenal dengan teman-teman di sana gitu kan. Jadi kita diundang untuk mengisi booth khusus untuk serangga gitu, dan teman-teman dari Bandung, dari Jogja datang juga untuk membantu gitu. Gimana pas ikut event itu Mas ngeliat nggak antusiasme masyarakat pada umumnya itu seperti apa Mas? Mereka ada yang unik-unik, lucu-lucu. Saya juga terkesan dengan bahkan orang-orang yang dewasa datang tuh cukup kaget, cukup syok melihat, oh ternyata mereka ada serangga seperti ini gitu. Dan mereka cukup kaget, dan yang paling senang itu sih anak-anak kecil karena mereka polos, itu mereka senang gitu. Tapi kalau orang dewasa karena mindsetnya udah terlanjur dengan serangga itu hama dan lain-lain, jadi agak canggung sih mereka gitu. Tapi kalau anak kecil malah lebih antusias. Iya, saya ngeliat anak kecil,
menarik sekali gitu. Jadi saya agak terharu juga melihat anak kecil suka. Ternyata kalau sejak dini kita perkenalkan malah semakin ramah mungkin dengan serangga ya. Tapi ya saya aja Mas udah umur segini ngelihat serangga banyak gini jenisnya aja masih yang wow. Oke, mungkin yang nonton kita ini ada yang tertarik untuk memulai mungkin memelihara serangga, Mas. Kita akan tanya ke Mas Haris sesaat lagi kira-kira apa tips dan triknya untuk bisa menangkarkan ataupun memelihara serangga untuk pertama kalinya. Gimana Mas Haris? Boleh ya? Boleh. Saat lagi hanya di Hero Around Us. Kenalin nih, geng rempong. Cari diskonan aja, susahnya setengah mati. Di koran, cari di sosmed, di toko-toko. Nah, ini sih simple. Tinggal duduk santai, buka aplikasi Lestari Diskon, pilih nearby. Muncul deh tempat-tempat diskon yang ada di sekitar kamu. Pas mau bayar nih, si rempong ribet banget cari kartu biar dapat diskonan. Beda banget sama si simple. Tinggal nunjukin e-card di aplikasi, langsung dia dapat diskonan. Beres. Mau? Install dulu. Kembali lagi di Hero Around Us dan kita udah masuk nih di segmen terakhir dari perbincangan saya dengan Mas Hari Purwanto. Dan ini adalah saat-saatnya saya akan menanyakan untuk Anda yang tertarik memelihara serangga sama seperti saya nih kayaknya pengen mulai untuk memelihara serangga. Kita tanya dulu kira-kira tips and triknya seperti apa supaya serangga yang kita pelihara itu bisa hidup dengan baik. Gimana Mas? Ada nggak tips and triknya? Dan kira-kira serangga jenis apa yang bagus banget untuk pemula? Oke. Untuk pemula saya sarankan sih untuk mengenali jenis pasmit dulu. Pasmit ini paling mudah sebenarnya karena sumber makanan mereka sangat mudah. Hanya cukup daun jambu atau dari mawar-mawaran itu bisa. Jadi simpel, kita hanya cukup kandang, lalu menyiapkan pakan, lalu menaruh mereka di situ, mereka akan hidup dengan sendirinya dan mereka akan makan dan kawin dengan sendirinya. Kita hanya cukup paling ngasih spray atau minuman dalam bentuk lain disemprot gitu maksudnya. Oke. Itu aja pasmit yang pertama ya. Pas memelihara pasmit, Mas Hari ada nggak sih kayak tips and triknya mungkin supaya bisa lebih baik atau jangan dilakukan dan yang boleh dilakukan seperti apa? Oke. Sebenarnya untuk pasmit ini saking mudahnya tidak ada benar-benar yang maksudnya harus diperhatikan banget nggak ada? Tidak ada, cukup simpel, benar-benar simpel dan sangat mudah sekali. Hanya kita yang penting kasih makanan yang bersih, yang sehat, mereka akan hidup dengan sendirinya. Kita hanya cukup menyiapkan kandang saja. Oke, ya semudah itu kalau pasmit. Oke, saya kalau gitu pengen nanya juga yang challenging, yang kayaknya menantang banget untuk dipelihara yang mana? Kumbang. Oke. Kumbang ini kalau kita lihat kan mereka punya capit kan ya. Jadi capit ini kenapa mereka panjang? Karena kualitas makanan mereka baik. Oh, jadi semakin panjang capitnya, artinya pakannya semakin bagus. Iya, nutrisi mereka cukup untuk memanjangkan capitnya dia. Saya awal belajar dengan kumbang, saya tidak pernah berhasil membuat capit sepanjang itu. Jadi memang alam harus, kalau capit mau panjang itu harus alami ya? Akhirnya saya mencari tahu sumber makanan mereka. Saya datang ke hutan, saya melihat media mereka berkembang, saya pelajari, saya lihat kandungan apa aja kira-kira di dalam makanan itu. Dan akhirnya kita jadi tahu, ternyata harus ada kayu lapu yang ada zat jamurnya di situ. Jadi itu sumber nutrisi mereka gitu. Akhirnya saya berusaha membuat sumber makanan buatan dengan cara saya melapukan sendiri, lalu saya menyuntikkan jamur di dalamnya dan menjadi sumber makanan mereka dan akhirnya berhasil. Gitu. Oke, sebenarnya bisa kita pelihara, tapi emang effortnya lebih banyak dibandingkan dengan pasmit ini ya. Iya, cukup banyak kegagalan di awal karena kita jadi mencari tahu
Kenapa hasilnya tidak maksimal? Kenapa hasilnya tidak seperti induknya gitu? Itu ceritanya di situ. Oke. Nah ini saya ada tadi kejadian di mana saya kaget banget karena ada satu serangga yang memakan serangga lainnya nih Mas. Biar nggak kaget, mungkin kita kasih tahu sedikit ya. Jadi kan pasmid itu ada adalah jenis serangga yang makan daun. Nah serangga jenis mantis ini ternyata apa Mas jenisnya? Makannya tadi seperti apa? Oke, nah untuk mantis ini mereka ini insektivora, jadi pemakan serangga lain atau bahkan kanibal bisa dibilang kalau seandainya tidak ada sumber makanan lain. Seperti tadi dia secara natural memakan serangga yang lebih kecil. Iya, mereka cenderung akan memakan serangga yang ukuran badannya lebih kecil dari dirinya. Itu mantis. Jadi tadi saya agak kaget karena ternyata saya pikir hampir semua serangga itu makanannya adalah daun gitu. Pas ketemu mantis enggak ternyata. Itu yang sering disalahpahami sama orang-orang bahwa semua serangga makan daun dan akhirnya kita jadi punya mindset bahwa serangga itu hama. Mereka tidak sebenarnya hama. Justru kita yang harusnya mulai khawatir dengan keberadaan mereka yang mulai jarang, yang kita sendiri juga jarang melihat mereka kan. Gitu. Oke, baiklah. Mas Hari ini kan kita udah di penghujung acara. Kalau Mas Hari sendiri harapannya seperti apa Mas untuk kedepannya pergerakan konservasi alam melalui serangga ini? Harapannya Mas Hari bagaimana? Untuk harapan saya sih, saya benar-benar ingin membuat ini menjadi binatang peliharaan yang layak untuk dipelihara banyak orang. Makanya saya membawa mereka yang cantik-cantik biar orang mulai tahu dan tertarik untuk melakukan hal yang sama. Karena mereka sebenarnya mau bagus, keren, cantik gitu loh bentuknya. Jadi dan mereka tidak seperti yang sama ini kita pikirkan bahwa mereka tuh beracun atau menjijikkan atau menakutkan. Mereka enggak, mereka baik-baik aja. Mereka diam-diam aja, kan kita memegangnya dengan benar juga. Mereka tidak suka kalau dipegang gitu, nggak suka mereka. Dari atas badannya mereka nggak suka ya? Nggak suka karena mereka cenderung akan melawan kan. Jadi kesannya kayak gigit, sebenarnya mereka tuh nggak gigit. Itu karena salah kita memegangnya saja. Mereka cukup kita kasih tempat seperti ini, mereka kan ya diam aja. Iya, kesalahan umum kita sebagai manusia seringnya emang dari atas megangnya ya, tidak memberikan wadah mereka untuk lompat mungkin ya. Oke, jadi sebenarnya serangga itu tidak menutup kemungkinan kita untuk memelihara serangga, dan serangga itu selain bisa dipelihara dengan baik dan juga gampang, tapi juga punya manfaat konservasi. Gimana Mas, tadi Mas sempat bilang juga kalau pelihara serangga jangan lupa dikembalikan. Ya benar, jadi tetap menangkap di alam, lalu mengenali mereka, pelajari mereka, lalu kembalikan lagi ke alam. Jadi jaga mereka tetap ada gitu. Jangan sampai mereka hilang, nanti anak-anak cucu kita juga nggak sempat melihat mereka kan. Sayang sekali mereka sekeren ini, tapi suatu saat akan hilang kan, jadi mitos. Iya benar. Atau paling simpelnya lah, anggap aja kunang-kunang. Mbak kapan terakhir melihat kunang-kunang? Aduh, kayaknya kecil banget, saya sampai lupa gimana. Seperti itu kurang lebih. Oke, jangan sampai generasi selanjutnya nggak bisa menikmati bentuk-bentuk serangga seperti kita sekarang ya. Iya benar. Sekarang aja kita udah susah nih, apalagi nanti ya kalau kita nggak ikutan untuk melestarikan serangga juga. Mas Hari, terima kasih banyak untuk perbincangan kita hari ini. Aduh, banyak banget nih saya dapat inspirasi baru dan juga dapat banyak tips and trik cara untuk melihara serangga. Kalau gitu, terima kasih banyak Mas. Ya, sama-sama. Dan juga semoga kita ketemu lagi di kesempatan lainnya ya. Ya, sama-sama. Kita mungkin tidak sadar bahwa lingkungan tempat tinggal kita sudah benar-benar berubah. Rumah-rumah yang semakin padat, area hijau yang mulai semakin sempit, dan kehidupan binatang-binatang kecil seperti serangga pun mulai jarang kita jumpai. Padahal dulu kita bisa bebas bermain-main dengan serangga, kumbang, belalang mantis, bahkan kupu-kupu. Mencari keberadaan mereka di hutan pun tidaklah semudah dulu. Musim kupu-kupu tidaklah semeriah pada masanya. Kumbang-kumbang entah kemana. Mantis hampir punah karena pakan alami dibasmi habis-habisan. Habitat dirusak, alih-alih dimanfaatkan manusia sebagai tempat tinggal. Waktu berjalan semakin cepat, segalanya nyata di depan mata. Jika kita tidak berbenah, tak ada lagi pemandangan cantik kunang-kunang di malam hari, kupu-kupu beriringan di pagi hari, dan suara tonggeret nyaring bersahutan di siang hari. Inilah yang mendorong Hari Purwanto untuk turut melestarikan keberadaan mereka, mulai dari mengembangbiakan, menangkarkan, dan mengembalikan mereka ke dalam habitatnya, agar populasi mereka tetap ada. Kita pun bisa turut membantunya menjadi bagian dari orang-orang luar biasa
untuk keseimbangan alam kita.